panci yang lebih besar. Nah kan, dicetak, ya, diratain, dimasukin ke wadah yang lain yang nggak berbentuk. Apa gunanya Anda mencetak? Apa gunanya Anda meratakan? Aduh, ya. Bilang ini pete, ya, salah kalian, ya, salah kalian yang salah. Ini tuh kacang panjang di Kamus Besar Bahasa Corong Merah, ya. Ini namanya kacang panjang, nggak pete ini, enggak. Kalau pete yang kalian maksud itu adalah kacang panjang. Nah, kalau kacang panjang yang kalian maksud itu, kalau di Kamus Besar Bahasa Corong Merah, itu pete, ya. Ya tahu. Masih segar apa enggak? Kalau udah, artinya mau aku cuci bersih dulu di air yang kayak gini. Tadi enggak betul, benar, bentar ya, bentar. Tadi begitu atinya dipotong-potong, ditaruh telur, ya. Habis itu atinya Anda cuci. Berarti telur yang tadi Anda tuangkan itu kemana? Kebuang apa bagaimana? Nggak kelihatan soalnya di sini, ya. Udah kayak gini, aku mau rebus kembali supaya si atinya itu benar-benar bersih ya guys. Aku tambahin juga. Masih kepikiran aku loh, ya. Masih kepikiran, nggak bisa lepas dari otakku loh. Tadi telur yang dia pecahkan itu yang ditaruh ke hati itu buat apa ya? Telur yang tadi dia pecahkan itu buat apa ya? Kok nggak dipakai lagi, ya? Masa hanya untuk mencuci hati pakai telur Anda, ya? Halo Sobat Nailum, kembali bersama dengan saya di Nailum React. Ya, setelah sekian lama tidak membuat video dari sang Lord kita yang lama, yaitu si Corong Merah atau si DBM, ya. Hari ini kita balik lagi dan akan kembali melihat video dia, apakah dia sudah bertobat atau tidak. Langsung aja kita ke video yang pertama. Ingin dikasih cumi asin sebanyak ini sama papa mertua yang baru panen cumi guys. Daripada cumi asinnya dianggurin, jadi aku mau siram aja pakai air panas, lalu aku mau pindahin ke dalam wadah yang lebih besar. Udah gitu, cumi asin. Setelah beberapa lama, ya, ternyata kebiasaannya masih sama loh guys, ya. Dia masih suka melakukan hal-hal yang tidak perlu, ya. Hari ini dia kembali mengeluarkan alat legendnya, yaitu saringan, di mana dia menyaring air, ya. Untuk si Corong Merah memang air itu perlu disaring, ya. Air bersih juga disaring. Aku mau rendam lagi pakai air panas, jadi kita tunggu dulu ya guys dan lanjut. Di sini aku udah ada 3 buah pete. Ya, kalau di tempat kalian apa namanya? Nah, di sini aku mau keluarin petenya dengan cara cepet, cukup dibelah 2 aja kayak gini. Udah deh, tinggal kita keluarin aja petenya. Nah, udah gitu tinggal kita simpan dulu di mangkok ya guys. Kemudian kita angkat cumi asinnya. Nah, setelah dianggap kayak gini, cumi asinnya jadi nggak terlalu asin guys. Di sini juga aku udah siapin air dan es batu yang super banyak. Lalu aku mau potong-potong cuminya sambil dimasukin ke dalam air es batunya guys, biar lebih segar gitu. Nah, Di video pertama ini, ya, gak terlalu banyak hal yang absurd. Hanya tadi itu saja, tadi dia memakai saringan untuk menyaring air, ya. Oke. punya buah pepaya yang super gede banget. Balik lagi. Pepaya katanya itu, ya, pepaya. Mangga itu, mangga. Nggak sekalian Mbak bilang pisang, ya Mbak, ya. Kapankah si Mbak ini bertobat, ya Tuhan. Tapi nggak matang-matang. Akhirnya aku memutuskan untuk coba goreng supaya matangnya lebih cepat. Buah ini aku dapat. Aku nggak tahu guys, ya. Coba kalian komen dulu di bawah. Aku nggak tahu, mungkin aku salah, ya, atau memang ini ilmu yang benar-benar harus kita serap dari dia, ya. Katanya buah yang nggak matang itu kalau digoreng jadi cepet matang, ya. Jadi matang instan gitu, ya. Belum tahu, saya nggak pernah tahu dan nggak pernah dengar. Coba kalau di kampung kalian, di tempat kalian ternyata seperti itu, boleh kalian komen, ya. Biar saya tidak berburuk sangka pada orang ini, ya. Dari teman nenek tetangganya mama aku. Teman nenek tetangganya, siapa aja lah itu. Digoreng sampai beneran matang banget. Setelah digoreng, hasilnya gak nyangka beneran jadi empuk banget dan matang lebih cepat. Nah, sebelum buahnya dipotong, aku bakal haluskan dulu pisau yang udah tajam kayak gini. Tinggal digesekin aja sampai pisau ini jadi bintul. Tadi kan dia bilang pisau yang udah tajam. Pisau yang udah tajam. Kalau udah tajam kenapa diasah? Jangan lupa dicuci ya, biar gak ada bekasnya. Lanjut yuk, setelah ini aku bakal langsung potong aja di atas mangga yang sebelumnya udah aku goreng. Pas dibuka, mangga ini berubah warnanya menjadi lebih orange. Udah nggak konsisten dia, ya. Tadi katanya pepaya, sekarang mangga. Berarti nggak terus menerus dia guys, salah, ya. Mungkin tadi dia hilaf, salah doang, ya, lupa tadi dia. Padahal sebelumnya ini sempat berwarna putih loh. Buah sopan ini tinggal aku skop aja pakai congkopan es krim sampai berbentuk bulat-bulat. Kalau udah, tinggal aku pindahin ke dalam tempat yang lebih besar. Langsung aku tuang aja dan jangan lupa buat sisa mangga yang tadi aku bakal potong-potong di dalamnya.
ujung-ujungnya dipotong kan, dipotong. Berarti yang tadi dibulat-bulatin kan gak guna gitu loh ya. Toh juga bentuknya itu ujung-ujungnya bebas gitu, nggak harus bulat, nggak harus kotak. Lantas kenapa tadi harus dibulat-bulatin dulu Mbak ya? Mbak itu bikin prosesnya makin lama ya. Setelah mangganya siap, aku bakal olah lagi mangganya menjadi lebih halus. Kan kau olah juga kan, kau halusin kan. Kalau mau kau halusin, itulah aku bilang tadi, nggak guna bulat-bulatan yang kau bikin itu Mbak, nggak guna. Pertama aku masukin ke dalam tempat dan aku Lagi-lagi ya. Teruslah Anda menyaring air ya. Terus. Nggak tahu saya, apakah Anda pernah belajar biologi, fisika itu nggak tahu saya ya. Penemuan yang sungguh luar biasa Anda ini ya. air karena tempat ini kepenuhan, jadi aku pindahin ke dalam tempat yang lebih besar, kemudian dihaluskan aja. Setelah dihaluskan, siapkan 3.455 butir gula. 3.455 butir, berapa dia bilang ya? Butir ya, seperti biasa. Corong merah gitu guys ya. Jadi dia menghitung benda-benda kecil seperti tepung, gula, garam itu dengan per biji ya. Nggak pakai sendok-sendokan, nggak pakai gram-graman ya. Gula pasir ini tinggal aku Dibentuk, kalian lihat ya, dibentuk di sini dibentuk. Lihat nanti akhirnya ya, potong jariku kalau bentuknya itu dipertahankan, pasti dihancurkan. ratain aja pakai alat yang super unik Hmm, supaya diratain. rasanya jauh lebih enak. Nggak makin rata loh, kulihat betul, nggak makin rata ya. Malah makin berantakan itu gara-gara yang kau bikin itu gini-gini itu loh. Dan lebih manis. Setelah diratain, tinggal kita tuang aja ke dalam tempat atau panci yang lebih besar. Nah kan, dicetak ya, diratain, dimasukin ke wadah yang lain yang nggak berbentuk. Apa gunanya Anda mencetak? Apa gunanya Anda meratakan? Aduh ya. Dan juga jus mangga yang sebelumnya udah kita bikin ya. Masak buah mangga ini sampai gulanya larut. Kalau sudah larut, sekarang tinggal kita pindahkan aja ke dalam tempat. Udah siapin tempat yang ada tutupnya kayak gini, jadi lebih gampang kalau misalnya mau dipakai. Selain itu, aku juga bakal bawa si selai mangga ini ke tukang martabak guys. Di sini aku lagi ada di daerah Cijagra Buah Batu. Nah, buat kalian orang Bandung, terutama orang Buah Batu, pasti tahu dong yang namanya Kampus ISDI. Nah, di situ tuh sebelahnya ada tukang martabak. Jadi aku beli di sini guys. Nah, ini martabaknya aku pesen yang warna hijau dan juga warna putih. Kenapa aku beli di sini? Karena si Mang ini tuh tersedia martabak rasa pandan gitu. Jadi aku beli di sini. Lanjut yuk, ini martabaknya lagi dibikin, tinggal ditaburin aja sama gula pasir. Setelah matang dan berbuih seperti ini, tinggal ditutup dan tinggal diangkat deh. Setelah itu, aku juga bilang sama si Mangnya jangan lupa ditambahin sama selai mangga yang udah aku bikin. Sebelum itu diolesin dulu pakai margarin supaya rasanya lebih padat guys. Oke lanjut yuk, sekarang si Mangnya udah buka si buah mangga ini. Terus tinggal langsung dioles-oles aja di atas martabaknya. Aku juga request buat ditambah. Udah, intinya di sini ya, dia bikin selai mangga itu ya, dia beli martabak ya, nggak apa-apa. Kalau itu nggak terlalu salah sih ya, karena selera orang beda-beda. Siapa tahu dia pengennya makan martabak yang rasa mangga, nyatanya di tempat itu tidak ada, makanya dia beli martabaknya aja, selainya bikin sendiri ya, bikin sendiri. Itu masuk akal ya. Pagi tadi, aku bareng bersama mama mertua belanja ke pasar guys. Dan nemu ati yang super duper gemoy ini guys. Langsung aja aku beli nih. Lanjut aja, atinya aku kerat-kerat kayak gini ya. Dan aku mau tambahkan 3 butir telur. Nah, aku tuh mau ngecek telurnya masih segar apa enggak. Kalau udah, atinya mau aku cuci bersih dulu di air yang mengalir kayak gini ya. Tadi enggak betul, bentar ya, bentar. Tadi begitu atinya dipotong-potong, ditaruh telur, ya. Habis itu atinya Anda cuci, berarti telur yang tadi Anda tuangkan itu kemana? Kebuang apa bagaimana? Nggak kelihatan soalnya di sini ya. Nah ini tuh super duper satisfying banget guys. Kalau udah aku mau rebus aja si atinya. Dikerat-kerat kayak gini tujuannya pas proses rebus biar matang sampai ke dalam-dalam ya guys. Nah lanjut aku tambahkan serai, daun salam, dan daun jeruk. Kita tunggu sampai si atinya matang ya guys. Nah kalau udah kayak gini, aku mau rebus kembali supaya si atinya itu benar-benar bersih ya guys. Aku tambahin juga. Masih kepikiran aku loh ya, masih kepikiran, nggak bisa lepas dari otakku loh. Tadi telur yang dia pecahkan itu yang ditaruh ke hati itu buat apa ya? Telur yang tadi dia pecahkan itu buat apa ya? Kok nggak dipakai lagi ya? Masa hanya untuk mencuci hati pakai telur Anda ya? Daun salam
atau serai. Nah, kalau udah matang kayak gini, aku angkat ya guys. Lanjut nih, hatinya mau aku potong-potong dadu kecil ya guys. Dan itu super duper gede banget guys. Aku beli sebesar 2,5 kg. Lanjut guys, kalau udah aku mau fry dulu kacang panjang yang super duper gede banget. Kacang panjang. Ya, kacang panjang itu. Kacang panjang, iya betul. Gak salah dia, gak salah ya. Kalau kalian bilang ini pete ya, salah kalian. Ya, salah kalian. Kalian yang salah. Ini tuh kacang panjang di Kamus Besar Bahasa Corong Merah. Ya, ini namanya kacang panjang. Enggak pete ini, enggak. Kalau pete yang kalian maksud itu adalah kacang panjang. Nah, kalau kacang panjang yang kalian maksud itu, kalau di Kamus Besar Bahasa Corong Merah, itu pete ya. Biar tahu kalian. Guys, aku baru tahu ternyata buah anggur digoreng kayak gini rasanya jauh lebih enak loh. Di sini buah anggur utuhnya langsung aku goreng aja ke dalam minyak panas. Nah, kalau misalnya kulitnya udah mengelupas, ini tuh tinggal langsung diangkat. Lanjut buat buah anggurnya di sini bakalan langsung aku hancurin kayak gini ya guys. Dan di sini aku cuma pakai airnya aja. Bagus ya. Biar tahu Mbak ya. Kalau di proses ini betul, baru saringan itu memang dibutuhkan dan memang berguna ya. Jangan Anda menyaring air. Kalau ini memang berguna karena apa? Karena untuk memisahkan buah anggurnya dari airnya ya. Kayak tadi kan Mbak bilang karena yang dipakai cuma airnya. Itulah gunanya saringan ini untuk memisahkan dagingnya dari airnya ya. Nah, kalau udah di sini airnya bakalan langsung aku simpan dulu ke alat yang satu ini dan lanjut kalau misalnya udah ini tuh tinggal langsung diangkat aja. Buat air anggurnya di sini tinggal aku tuang ke dalam baskom dan di sini juga aku tambahin secukupnya air transparan. Aku juga tambahin bumbu instan kayak gini guys dan lanjut ini paha ayamnya tinggal langsung di Sayap. Gimana sih? Di kampung dia kok bisa ya sayap jadi paha ya? Terus kalau paha namanya apa ya? tuang. Kemudian daging buah anggur yang tadi ini tinggal langsung dituangin aja dan lanjut di sini aku udah punya beberapa biji karena aku orangnya nggak suka ribet, jadi di sini buat buka berasnya aku Gak suka ribet ya? Gak suka ribet. Anda tahu nggak sih perbedaan gak suka dengan suka itu? Justru kalau menurut aku Anda yang suka ribet ya. Kalau Anda ya logikanya kalau Anda nggak suka ribet, ngapain Anda harus bolongin plastik itu 3 lubangnya? Terus Anda pakai sendok bolong untuk menambah apa sih namanya? Menambah celah untuk keluarnya beras itu loh ya. Kalau Anda memang orangnya simple, Anda orangnya nggak mau repot, nggak mau yang gimana ya? Ya tinggal sobek aja plastiknya, masukin berasnya. Apa fungsinya sendok bolong itu di sana ya? Anda sebenarnya repot banget orangnya, tapi Anda berpura-pura seakan Anda ada orang yang sangat simple. Aduh. pakai sendok bolong kayak gini guys. Dan di rumah cuma punya air Toh kayak juga kan ditumpahin juga loh ujungnya ya. ini. Jadi di sini buat masak berasnya aku pakein air beku kayak gini yang diserut-serut ya guys. Ada ya, masak nasi pakai es batu biar tahu kalian ya. Pakai es batu ya. Jadi kalau di tempat kalian di rumah kalian itu masak pakai air, salah itu ya, salah ya. Anda harus belajar lagi berarti, masih kurang pintar berarti ya. Masak itu harus pakai es batu loh biar tahu kalian. Ini kelamaan jadi tinggal langsung aku tuangin aja dan di sini Jelas nggak bakal beres kalau kau parut-parut es batu itu. Bayangin buat masak nasi berapa banyak es yang harus kau parut. Ujung-ujungnya kan kau masukin juga gitu aja langsung es batunya. Kenapa nggak dari tadi aja langsung dimasukin? ini buat masak nasinya aku pakai rice cooker M7 Magicom dari Mito. Ini tinggal langsung ditunggu sampai benar-benar matang dan di sini aku sulap. Ini berasnya udah matang dalam hitungan detik. Iya, bisa. Hitungan detik langsung mateng, bisa ya. Kalian beli itu, apa itu, rice cooker yang dia bilang tadi itu ya. Rice cooker instan. Beberapa detik bisa memasak nasi ya. Beli itu, ada di keranjang birunya itu, di keranjang biru. Lanjut, di sini juga aku udah punya otak-otak. Nah, di sini buat otak-otaknya nggak aku potong-potong ya guys. Jadi aku potongnya pakai alat yang satu ini. Kalau udah dipotong ini tuh tinggal langsung disisihkan aja dan lanjut di sini aku udah Corong merah ya, corong merah ini. Ini benda kebanggaan dia ini. Benda yang membesarkan namanya, yang membuat dia terkenal, corong merah ya. Ya, kita lihat apa yang akan dia lakukan. kayak gini. Aku bakalan Seperti simpan biasa, nasinya. seperti biasa. Yang namanya corong saringan itu kalau diprosesnya
memasak si corong merah itu nggak guna ya, biar tahu kalian ya. Hanya untuk dikotorin aja ya, nilai fungsinya tuh nggak ada ya. Jadi nggak usah kaget kalian. Dan di dalam corong merah kayak gini ya guys. Nah kalau misalnya udah, ini tuh tinggal disisihkan. Aku juga udah punya minyak beku kayak gini. Aku bakalan langsung goreng minyaknya. Nah karena ini kebanyakan, jadi bakalan langsung aku angkat. Dari awal pun bisa loh Mbak memperkirakan kira-kira minyak yang dibutuhkan tuh berapa gitu. Bilang aja memang Mbak malas motongnya kali ya. Kenapa? Makanya Mbak masukin semuanya ya. Gak usah bilang karena kebanyakan, memang Mbak aja yang malas memotongnya ya. Aku bakalan tumis irisan bawang bombay sama irisan sayuran kayak gini guys. Ini tuh tinggal langsung ditumis-tumis aja sampai benar-benar kecium matang. Dan buat otak-otaknya ini tinggal langsung dituangin aja. Dan lanjut di sini juga aku bakalan langsung tuangin beras yang udah tadi aku bikin. Nah kalau Apa fungsinya corong itu tadi ya? Ya itu dia ya. Enggak, aduh. Hanya untuk menjadi wadah, hanya untuk menjadi tempat nasi itu dari rice cooker ya. Bukan untuk dibentuk, bukan untuk diapa-apain, hanya untuk menjadi tempat. Kenapa Mbak nggak pakai piring ya? Kenapa Mbak nggak pakai panci? Kenapa harus corong merah ya? Itulah. udah ceritanya hari ini aku disuruh beli makanan sama mamanya suami aku. Pas ditanya mau beli makanan, Mamanya suami kau, mertua kau ya, itu kau bilang. Kalau kau bilang mamahnya suami aku, kesannya jauh banget ke keluargaan kalian ya. Mertuamu itu, mertuamu. nah, dia jawabnya terserah guys, jadi aku beliin aja nasi padang. Pas nasi padangnya udah datang, tiba-tiba aja dia bilang dia tuh gak mau makan makanan yang berat. Jadinya aku kepikiran buat olah nasi padang ini jadi makanan yang lebih ringan. Pertama tadi aku sudah bisa-bisain lauk dari nasi padangnya, terus nasinya ini aku masukin ke dalam wadah. Itu di situ ya. Ada sedikit perkembangan corong merah ini ya. Ada sedikit ya. Di sini dia menggunakan, tadi juga ada di video sebelumnya ya. Di sini dia menggunakan saringan itu berguna ya, berguna. Tapi anehnya dia pakai 2 saringan ya. Ya mungkin biar lebih tertiris lagi ya. Udah tiris, masukin ke sana sebari mengambil yang lain ini lebih tiris. Nggak apa-apa. Yang penting berguna ya. Yang penting ada nilai fungsi barang itu ya. Cuci kemudian aku tiriskan biar bersih dari bumbu-bumbunya. Ya, Setelah betul. nasi selesai ditiriskan kayak gini, sekarang nasinya mau aku pindahin ke tempat yang lebar kayak gini supaya Ya. nanti bisa disebar-sebarin gitu, karena aku nggak mau ada kandungan air di dalam nasinya ini. Ya. Setelah nasinya merata, tinggal kita tutup aja pakai tisu dan ditep-tep ini supaya benar-benar kering ya guys. Nah setelah nasinya kering kayak gini, tisunya kita lepas-lepasin, kemudian biar makin kering aku hair dryer dulu. Sebenarnya ini bisa banget. Ya nggak apa-apa. Dia pakai hair dryer buat ngeringin nasi, nggak apa-apa. Yang penting berguna. Jadi aku hair dryer aja, terus aku masukin ke dalam cobek. Ditumbuk. Nggak apa-apa ya. Kalau udah ditumbuk tapi nggak halus-halus juga. Ini dia ya. Jangan menjadi orang yang pelin-pelan ya. Kalau mau ditumbuk, nggak mau di blender. Jangan udah ditumbuk di blender lagi ya. Kenapa Mbak suka sekali memasak tapi ngotorin banyak media ya? Jadi aku masukin aja ke dalam chopper. Aku tambahin mesinnya bawang putih, kemudian aku giling sampai benar-benar halus. Kalau udah halus, masukin ke dalam saus tempat. Terus tambahin sekitar Lagi. istri dari mama mertua, adik ipar kakaknya nenek tiri aku yang paling Aduh panjang banget ya, dia bilang apa itu? Apa dia bilang? Istri dari mama mertua, adik ipar kakaknya nenek tiri aku yang paling bungsu. Dia Udah, nggak bisa aku jelasin guys ya, itu siapanya dia, nggak bisa lagi ya. Kepanjangan, yakin aku kalau ditanya dia ngulangin lagi ya. Disuruh dia ngulang lagi apa yang dibilang tadi, udah nggak bisa dia, udah lupa dia itu. banget makan ginjal. Suka banget katanya makan ginjal ya. Berarti apa sebutan buat orang yang suka memakan organ sesama ya? Nggak tahu aku, lupa aku ya. Yang jelas seram ya, seram itu keluarganya yang dia bilang itu. Suka ginjal katanya. Putuskan buat bikin menu kali ini supaya dia suka banget pas datang ke rumah. Kebetulan aku beli ginjalnya kemarin sebanyak 5 buah yang setara dengan 3 ekor sapi. Ternyata 5 buah setara dengan ekor sapi. Yang setaranya apa? Beratnya, vitaminnya, ya, atau apa? buat cara ngolahnya itu gampang banget. Ini ginjal sapinya tinggal kita goreng aja. Terus kalau warnanya udah kecoklatan tinggal kita angkat.
Dan buat cuci ginjal ini nggak pakai ribet, kalian cukup cuci seperti biasa aja, terus kalian lap pakai tisu. Nah, biar hasilnya makin maksimal, kalau misalnya mau empuk, kalian boleh rebus lagi ginjalnya ya. Di sini aku bakal rebus semua ginjalnya. Direbus dengan menggunakan batang serai. Di sini udah aku siapin 5 buah batang yang udah aku potong-potong dan aku geprek-geprek. Pas airnya mendidih, airnya beneran wangi banget serai. Udah gitu, bau sapinya hilang. Ini hasil ginjal yang udah aku rebus, aku goreng dan terus aku cuci lagi supaya lebih bersih ya guys. Tinggal aku potong-potong aja. Buat cara potongnya di sini sebenarnya nggak ada aturan. Dah, gitu aja ya. Kepanjangan soalnya. Aku nggak nemu hal yang absurd di sana ya. Makin bertobat ya, makin bertobat loh Lord kita sekarang ya. Senang banget karena tadi pagi aku dikasih belut sama suami dari istrinya papa yang abis. Suami dari istrinya papa. Suami dari istrinya papa. Ntar gimana sih? Suami dari istrinya papa, berarti papa punya istri. Ah, suaminya. Ya bapak kau kan, suami dari istrinya bapak. Suami, nggak tahu lah. Nggak tahu. Di sawah belakang rumah. Walaupun cuma dapat 1 ekor, tapi suami dari istrinya papa ini langsung nyuruh aku buat olah belutnya ini guys. Nah, sebelum diolah belutnya ini kita geprek dulu, kemudian aku gulung-gulung lalu simpan di wadah. Udah gitu, di sini aku mau marinasi pakai air perasan melon. Nah, di sini aku pakai 1 buah aja guys. Makin ribet nggak sih dia merasnya kayak gitu? Betul. Susah merasnya itu, susah. Mending tadi dibelah 2 aja ya. Dibelah 2 aja. Jangan lupa juga kita kasih 2 sendok makan garam. Biasa, sendoknya bolong. Kurasa di rumahnya si corong merah ini nggak ada barang-barang yang normal. Nggak ada sendok yang nggak bolong. Nggak ada, nggak tau lah. Pokoknya nggak bang. Kalian jangan kaget kalau ke rumah dia ya. Kalian nemu hal-hal aneh seperti ini ya. Nah, di sini biar belutnya nggak bau amis guys. Kalau udah tinggal kita balurin aja guys. Ya, tadi digulung-gulung. Habis itu disiram pakai apa itu tadi, jeruk nipis. Habis itu dibuka lagi. Terus tujuannya digulung tadi apa? Kan mau dibersihin dulu. Harusnya beres dulu Anda bersihkan baru Anda gulung. Seluruh badan belutnya. Kalau udah tinggal kita tutup dengan corong merah, kemudian kita diam. Buat apa kamu tutup dengan curung merah? Hah? Buat apa? Apa tujuannya itu? Kenapa ditutup curung merah? Ya? Kenapa? Emang apa gunanya? Aduh. Kan sekitar 30 menit sambil nunggu. Di sini kita keluarin dulu beras yang ada di dalam mangkok, kemudian kita tumpah. Mesti banget dia bikin dulu ke nampan ya, baru ditumpahin. Nggak ada gunanya nampan itu di situ ya, malah makin ribet. Banyak banget media yang bakalan kotor di sana. Padahal bisa tadi dari panci itu, dari mangkok itu masukin aja langsung berasnya. Masukin ke dalam air yang berisi baskom. Nah, di sini kita cuci bersih. Air yang berisi baskom, baskom yang berisi air ya. Nggak ada air berisi baskom ya. Baskom berisi air, kebalik-balik hidup Anda ya. Dulu berasnya. Kalau udah tinggal kita pindahin aja deh ke dalam wadah rice cookernya guys. Udah gitu, di sini tinggal kita tambahin aja air transparan yang mengerus. Kenapa sih dia suka banget sama corong merah ini? Tahu aku. Anda besar gara-gara corong merah. Anda terkenal gara-gara rumor pasti namanya, nama besar Anda itu ada gara-gara corong merah ya. Tapi kok anehnya gini, nggak apa-apa. Tapi kenapa banyak sekali proses, banyak sekali adegan-adegan yang nggak berguna dengan corong merah ini ya? Apa gunanya corong merah di situ? Besar loh wadahnya rice cooker itu kan. Emosi aku terus, emosi. Kapan sih ini Mbak? Kapan Mbak bertobat? Nggak tahu aku. Ya, sedikit aja. Kemudian nggak cuma itu. Di sini aku kasih masuk juga daun salam, serai, lengkuas, dan daun pandan. Tambahin juga 1 bungkus. Dah. Bukan sendal bolong ya, apa sendal bolong aku bilang lagi kan? Sendok bolong. Ya.